Rumah itu berdiri kaku, atapnya lapuk, cat temboknya mengelupas seperti kulit mati. Wira berdiri di ambang gerbang, memandangi bangunan peninggalan almarhum kakeknya dengan perasaan campur aduk antara malas, penasaran, dan sedikit tidak nyaman. Warisan, katanya, gumamnya sambil membuka rantai gerbang yang sudah berkarat. Sudah hampir 3 bulan sejak surat dari notaris datang, menyatakan bahwa rumah peninggalan kakek Sarwo yang tak pernah ditemuinya lebih dari 2 kali seumur hidup, resmi menjadi miliknya. Di tengah kesulitan ekonomi dan sepi orderan desain interior, Wira menganggap rumah ini peluang. Entah dijual, direnovasi untuk disewakan, atau bahkan dijadikan studio kerja. Namun, begitu melangkah ke dalam halaman belakang rumah yang penuh rumput liar dan akar pohon beringin tua yang menonjol dari tanah, langkah Wira terhenti. Ada sesuatu yang ganjil di bawah batang pohon itu. Sebuah bagian tanah yang seperti digali lalu ditutup kembali. Tidak rata, bekasnya masih basah, meski tidak ada hujan seminggu terakhir. Rasa penasaran menggerakkannya. Ia mengambil cangkul yang tergolek di samping gudang tua, dan mulai menggali. Di kedalaman sekitar setengah meter, ujung cangkulnya menyentuh benda keras, bukan batu. Terbungkus kain lusuh berwarna kecoklatan, seperti kafan, tapi usang dan menggumpal. Dengan hati-hati, Wira mengangkatnya keluar. Di dalamnya ada keris. Bilahnya gelap, berbentuk lekuk bergelombang 7, gagangnya ukiran wajah. Bukan wajah manusia biasa. Wajah itu menyeringai dengan lidah menjulur, matanya menonjol, seperti iblis dari relief candi yang lupa didoakan. Siapa naruh beginian di sini? Gumam Wira. Ia tak merasakan hawa dingin atau angin berbisik seperti di film horor. Tidak ada suara gamelan mendadak. Hanya rasa dingin yang merayap di kulit lehernya, seperti diperhatikan. Tapi Wira menepisnya. Ia membungkus keris itu kembali dan membawanya masuk. Di dalam kamar, ia menaruh keris itu di meja. Cahaya senja masuk dari jendela, memantulkan kilau aneh dari permukaan bilah. Sambil membersihkan dengan kain mikrofiber, kebiasaannya saat memoles barang-barang antik yang ia jual online, Wira tertawa kecil. Kalau bisa ngabulin permintaan, keris, tolong banget, bikin besok ada klien masuk. Minimal buat nutup cicilan motor. Cuma iseng. Gaya anak kota yang udah lama hidup tanpa percaya hal gaib. Malam itu lewat tanpa mimpi. Tapi pagi harinya, notifikasi ponselnya berdenting. Email masuk dari klien lama. Mas Wira, saya butuh jasa desain lagi. Ini DP-nya saya transfer dulu ya. Nanti saya kontak lagi sore. Wira bengong. Detik berikutnya, ia mendongak ke meja tempat keris itu diletakkan. Kainnya terbuka sedikit, dan bilah keris itu berembun. Padahal tak mungkin. Tak ada kelembaban, tak ada air. Tapi ada jejak seperti uap tipis di permukaannya. Dari dapur, suara tetangga sebelah, Bu Sumini, terdengar ribut-ribut. Teriakan panik, lalu suara tangisan. Jam 10 pagi, ambulans datang. Bu Sumini ditemukan meninggal di kamar mandi. Kepalanya terbentur keras, katanya tergelincir. Tapi anehnya, pintu kamar mandinya terkunci dari luar. Wira duduk terpaku di meja, menatap keris. Jangan-jangan dia tak menyelesaikan kalimat itu. Tapi sejak hari itu, setiap keinginannya terkabul, dan setiap kali itu terjadi, ada yang mati. 3 hari sejak kematian Bu Sumini, 3 permintaan sudah terkabul, dan 3 orang telah mati. Wira duduk di depan laptop, memandangi saldo rekeningnya yang kini lebih tebal dari biasanya. Ia mengetik cepat di kolom pencarian, keris yang bisa mengabulkan permintaan, keris tumbal nyawa, keris kutukan Jawa kuno. Tapi hasilnya tak pernah spesifik. Cerita rakyat, mitos-mitos tak jelas, kisah Kiai Blorong dan Ratu Laut Selatan. Tidak ada satupun yang menyebutkan keris seperti miliknya. Tapi dia tahu, keris itu berbeda. Ia sudah mencoba tes kecil, meminta hal remeh. Seperti sore kemarin, saat ia bergumam sambil membersihkan bilah keris itu, coba besok si Ita balas pesanku deh. Kangen juga. Besoknya, Ita, mantan pacar yang selama setahun menghilang tanpa kabar, tiba-tiba mengirim pesan. Aku mimpiin kamu semalam, kamu baik-baik aja. Dan malam itu pula, ia membaca berita lokal, seorang pemuda ditemukan tewas tertabrak kereta api. Tidak ditemukan alasan pasti kenapa ia berdiri di rel begitu saja. Wira tidak mengenalnya. Tapi setiap kali permintaan terkabul, keris itu jadi lebih mudah untuk disentuh. Lebih ringan, seperti mulai menyatu dengan dirinya. Suatu malam, saat hujan gerimis, Wira duduk sendiri di ruang tengah.
Ia menyalakan rokok, menatap hampa. Kalau cuma orang yang gak aku kenal yang jadi korban, apa itu salahku? Bisikan itu datang seperti angin yang merambat di belakang telinganya. Suara yang tidak jelas laki-laki atau perempuan. Tidak berteriak, tapi menusuk. Tidak, kau hanya memanfaatkan peluang. Wira memutar kepala cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi kain keris itu jatuh sendiri dari meja. Padahal tidak ada angin. Bilahnya kini menghitam, bukan karat, tapi seperti luka bakar. Dan di gagangnya, ukiran wajah iblis itu kini tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Keesokan harinya, Wira membuat keputusan berbahaya. Ia menaruh keris itu di pangkuannya, mengusap permukaannya dengan telapak tangan, dan dengan suara yang nyaris berbisik, ia mengucapkan, "Kalau aku bisa dapat tawaran kerja dari Jakarta, jadi desainer interior untuk kafe besar, aku janji gak minta apa-apa lagi. Cuma ini, satu aja. Aku janji." Malam itu, ia mimpi. Ia berdiri di ruang kosong penuh asap dupa. Di depannya, bayangan hitam berdiri, memegang kepala manusia dengan rambut masih terurai. Bayangan itu berbicara dengan suara serak. "Tumbal kali ini harus bersih, tak berdosa, dan dekat." Wira terbangun dengan napas tercekik, dadanya sesak, dan saat membuka ponselnya, ada email dari perusahaan desain di Jakarta. "Kami tertarik portofolio Anda. Kami akan menyiapkan kontrak minggu ini." Ia tersenyum, lalu tubuhnya bergetar. Siapa kali ini? Siapa yang akan mati? Wira tak bisa tidur semalaman. Kontrak dari perusahaan desain di Jakarta telah masuk ke emailnya. Bayarannya menggiurkan, proyeknya prestisius. Dalam waktu kurang dari seminggu, hidupnya berubah total. Tapi setiap momen bahagia selalu dibuntuti oleh rasa takut. Karena kali ini, keris itu memberi peringatan lebih dulu. Tumbal kali ini harus bersih, tak berdosa, dan dekat. 3 syarat. Dan Wira tahu hanya ada satu orang yang cocok dengan kriteria itu. Tia, adik sepupunya yang masih SMA, ceria, polos, dan tanpa sepengetahuannya, diam-diam mampir ke rumah kemarin untuk mengantarkan makanan dari ibunya. Tia menginap karena hujan deras. Malam itu, ia tidur di kamar sebelah. Pagi ini, Tia sedang tertawa kecil di dapur, merebus mie instan. Ia sama sekali tak tahu bahwa hidupnya mungkin tinggal beberapa jam lagi. Wira memandangi keris itu dari balik pintu kamar. Bilahnya kini berwarna merah tua seperti darah kering. Udara di sekeliling benda itu lebih dingin. Bahkan lampu kamar redup, meski bohlam masih baru. Ia mencoba mengabaikan, menepis firasat. Tapi dalam benaknya, bayangan Tia yang duduk termenung di rel kereta, atau tenggelam di bak mandi, atau tiba-tiba kejang-kejang di lantai, terus menghantui. "Hentikan, aku sudah gila." Pikiran itu muncul seperti ledakan. Ya, dia bisa. Kalau keris itu akan mengambil Tia, maka Wira bisa mencegahnya, bisa menyembunyikan Tia, atau membuang keris itu, atau kabur. Tapi suara lain di dalam kepalanya berkata lebih tajam. "Kalau kamu cegah, maka kamu akan kehilangan semuanya. Proyek, uang, masa depan." Siang itu, Wira mengajak Tia pergi keluar rumah, berjalan ke taman kota, makan siang di warung pinggir jalan, tertawa kecil seperti tidak ada yang salah. Tapi di setiap langkah, Wira memandangi sekeliling seperti orang yang dikejar waktu. Ia berharap bisa menghindari maut, asal tidak berada di dekat keris. Tapi saat pulang, Tia mendadak pingsan di depan gerbang rumah. Wira panik. Ia menggendong Tia masuk, mengguyurnya dengan air dingin, menampar pipinya pelan. Jantung Tia berdetak lemah, tapi masih hidup. Wira menatap kamar tempat keris itu disimpan. Pintu kamarnya terbuka sendiri, dan di ambang pintu, samar-samar, ada bayangan tubuh tanpa kepala berdiri. Wira menggigil, tapi untuk pertama kalinya, ia melawan. Ia masuk kamar, mengambil keris itu, dan membungkusnya kembali dengan kain kafan usang. "Kalau harus aku, ambil nyawaku, tapi jangan dia." Dan saat itu, waktu seakan berhenti. Kamar jadi gelap total. Semua suara lenyap. Bayangan tubuh tanpa kepala itu mendekat, perlahan. Suaranya menggemuruh seperti ribuan orang berbisik bersamaan. "Kami tidak butuh tubuhmu. Kami mau lebih banyak tumbal. Bayar, kau harus bayar." Suara-suara itu terus menggema dalam kepalanya. Wira pingsan, dan saat ia bangun, Tia sudah tak ada. Di meja makan ada secarik catatan kecil, tulisan tangan Tia. "Aku nggak enak badan, pamit dulu ya. Nanti aku balik lagi bawa ayam goreng favorit Mas Wira."
Wira membaca dengan gemetar, lalu membuka notifikasi ponselnya. Satu berita dari media lokal, seorang ibu rumah tangga ditemukan meninggal mendadak di pasar tradisional. Serangan jantung, tanpa riwayat sakit sebelumnya. Itu ibu dari sahabat Tia, orang yang pagi tadi meminjamkan payung ke mereka. Wira menatap keris itu dengan marah, takut, dan heran. Sekarang kamu main sendiri. Dan keris itu diam di meja, dengan titik merah darah segar di ujung bilahnya. Tia selamat, tapi bayangan tubuh tanpa kepala itu belum pergi. Sejak hari itu, Wira mendapati satu fakta menyakitkan. Keris tidak bisa dibuang. Ia sudah mencoba melemparkannya ke sungai, membakarnya, bahkan membawa ke dukun tua di pinggir kota yang mengaku bisa membersihkan pusaka. Tapi malamnya, setiap kali ia kembali ke rumah, keris itu selalu muncul kembali di tempat yang sama, di meja kayu kecil tempat pertama kali ia membersihkannya. Dan setiap kali keris kembali, ada nyawa yang ikut hilang. Kadang tukang parkir yang pernah menyapanya, kadang teman lama yang hanya sekadar balas statusnya. Siapapun yang punya sedikit koneksi dengannya jadi tumbal pengganti. Wira tak lagi tidur nyenyak. Ia mulai menjauh dari semua orang, memutus hubungan, menghapus kontak, tak lagi menjawab pesan siapapun, bahkan memblokir nomor ibunya sendiri. Di kantor, ia sukses besar. Desainnya diburu banyak pemilik restoran. Ia mendapat tawaran tampil di TV, tapi wajahnya tetap dingin, tertutup, tak ada senyum tulus. Hanya satu rutinitas yang tak pernah ia lewatkan, membersihkan keris setiap malam Jumat Kliwon. Ia tak lagi minta apa-apa, tapi keris seperti sudah tahu apa yang ia butuhkan sebelum diminta, dan tetap mengambil nyawa sebagai bayarannya. Suatu malam Jumat Kliwon, saat langit Jakarta gelap tanpa bintang, keris itu bersinar samar, seolah memanggil. Wira menatap bilahnya dan berkata pelan, "Aku nggak minta apa-apa malam ini." Dan untuk pertama kalinya, keris menjawab langsung, dalam bisikan dingin yang muncul di kepala Wira sendiri. "Tapi kamu tetap berharap, kan?" Wira menahan napas. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia ingin seseorang mati, seseorang yang selama ini ia benci, tanpa ia sadari. Rekan kerjanya, Alvin, yang licik, suka menjilat bos, dan pernah menjatuhkan proyek Wira diam-diam. Dan malam itu juga, Alvin ditemukan tewas, jatuh dari balkon apartemen lantai 20. Tak ditemukan jejak kaki siapapun di tempat kejadian. Wira tak menangis, tak shock, hanya duduk sendiri di ruang tengah. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka laci kecil, mengeluarkan buku kecil yang disiapkan sejak minggu lalu, daftar nama. Ia menulis satu nama baru, bukan dengan marah, bukan dengan niat membunuh, tapi dengan kesadaran bahwa ia tak bisa lagi kembali. Keris kini bukan lagi kutukan, tapi perjanjian, dan perjanjian harus dijaga. 2 tahun berlalu, nama Wira Ramaditya kini dikenal luas di kalangan pengusaha muda Jakarta. Arsitek interior paling dicari, pemilik startup desain yang valuasinya naik drastis dalam waktu singkat, dan langganan headline di majalah gaya hidup. Wajahnya tak pernah tampil di media. Ia selalu menolak wawancara, tak punya akun media sosial. Ia seperti hantu di antara dunia bisnis. Terlihat hasilnya, tapi tak pernah bisa didekati secara langsung. Wira kini tinggal di sebuah apartemen mewah yang sunyi di atas gedung 30 lantai. Tidak ada foto keluarga di dinding, tidak ada tamu, tidak ada suara televisi. Yang ada hanya rak-rak penuh buku tua, serta satu lemari besi hitam di pojok ruangan. Lemari itu dikunci 3 lapis dan dijaga dengan kamera kecil tersembunyi. Tapi Wira tak pernah buka CCTV-nya. Tak perlu. Ia tahu keris itu masih di sana. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia akan duduk di depan lemari itu, membuka pintunya, dan melakukan satu hal, menyodorkan nama. Nama itu tidak selalu orang yang ia benci. Kadang hanya orang yang menghalangi jalan bisnisnya. Kadang cuma orang yang terlalu dekat. Tia, misalnya. Ia sudah tak pernah menghubungi Wira sejak setahun lalu. Tapi suatu malam, Tia mencoba kembali, mengirim voice note pendek. "Mas, aku rindu. Aku nggak tahu kenapa kita jadi jauh banget. Boleh aku main ke apartemen Mas? Aku cuma pengen ngobrol." Wira menahan napas saat mendengarnya. Matanya kosong, hatinya gundah. Tapi ia tak pernah jawab. Malam itu, ia menulis nama lain. Tapi keesokan harinya, Tia kecelakaan saat dalam perjalanan ke apartemennya sendiri. Mobil yang ditumpanginya ditabrak truk dari arah berlawanan. "Supir selamat." "Tia, tidak.
Wira tidak menangis. Tapi malam itu, keris bergetar keras dan suara itu muncul lagi. Kamu berusaha bohong, tapi kami tahu isi hatimu. Yang paling kau sayangi, itulah tumbal terbaik. Setelah kematian Tia, Wira berubah total. Ia tak hanya menyerah, ia menerima. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, ia tidak menunggu permintaan. Ia mengatur ritme kematian, menyesuaikan dengan agenda bisnis, membuat daftar nama berdasarkan kebutuhan. Kadang ia mengirimkan parsel ke rumah target seminggu sebelumnya. Kadang ia pura-pura menolak proyek, lalu membuat jalan lain dengan sedikit bantuan dari kematian yang tepat sasaran. Wira menjadi tuan dari permainan yang dulu ia coba lawan. Ia adalah pengendali dan juga budak. Suatu malam, saat membersihkan keris, Wira berkata pelan, "Aku tahu kamu akan minta bayaranku juga nanti. Tapi jangan buru-buru, aku masih punya banyak nama." Dan keris itu bersinar merah menyala seperti bara. Untuk pertama kalinya, Wira tersenyum. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit Jakarta berwarna kelabu seperti diselimuti abu, lalu lintas macet, dan udara penuh aroma bensin yang bercampur tanah basah. Tapi di sebuah kedai kopi kecil di bilangan Rawamangun, seorang pria tua menatap layar laptop dengan mata tajam. Namanya Pak Darmaji, mantan paranormal, kini penulis blog mistik kecil-kecilan. Banyak orang menyebutnya tukang hoaks, tapi di komunitas tertutup penggiat pusaka, namanya masih ditakuti. Ia dikenal karena satu hal, bisa melacak pusaka aktif tanpa menyentuhnya. Dan hari itu, blog kecilnya yang tak pernah ramai, dibanjiri komentar dan email. Seseorang baru saja memposting video singkat yang bocor dari security apartemen mewah. Cuplikan CCTV menunjukkan seorang pria, Wira, duduk diam di kamar dengan sebuah benda tajam di tangan, keris. Videonya gelap, tapi aura benda itu terlalu kuat untuk diabaikan. Pak Darmaji mengulang video itu puluhan kali. Bukan keris biasa, gumamnya. Ia melihat pola ukiran di gagang. Motif 9. Bilahnya pendek tapi tebal. Dihiasi sulur kecil mirip urat nadi yang hanya bisa dibuat dengan darah manusia. Ia tahu keris itu, Kiai Setan, begitu ia menyebutnya. Keris yang dicari-cari sejak tahun 1987. Dulu, ayahnya sendiri pernah mengurung keris itu dalam peti besi dan menguburnya di bawah akar pohon beringin di tanah Jawa Tengah. Tapi sekarang, keris itu sudah bebas. Malamnya, Pak Darmaji mulai mengumpulkan informasi tentang Wira. Tapi aneh, tidak ada jejak, tidak ada media sosial, tidak ada foto keluarga. Semua orang yang pernah dekat dengannya entah sudah meninggal, menghilang, atau tutup mulut. Satu-satunya petunjuk adalah nama perusahaan dan kantor pusatnya. Tapi bahkan gedung itu tampak steril, terlalu bersih, terlalu kosong untuk tempat segemerlap itu. Dan saat Pak Darmaji mencoba masuk sebagai klien potensial, ia merasa hawa dingin menyergapnya sebelum ia menginjak lantai 3. Ia tahu itu pertanda, kerisnya aktif, dan pemiliknya tahu ia sedang diawasi. Di sisi lain, Wira sedang duduk di balkon apartemen. Hujan masih turun, tangannya memegang daftar nama baru. Tapi malam ini berbeda, kerisnya tak mau bersinar. Wira mencoba bicara, "Kenapa diam? Aku sudah siap kasih tumbal." Tak ada respons. "Apa kamu mau aku sendiri yang mati?" Masih hening. Tapi kemudian, pelan, keris itu bergeming. Suara dingin muncul lagi di kepalanya. "Bukan tumbal yang kami butuh malam ini, tapi peringatan." Tepat tengah malam, pintu apartemen Wira diketuk, pelan, 3 kali. Wira tak biasa menerima tamu. Tak mungkin satpam, tak mungkin kurir. Ia buka pintu pelan, dan mendapati selembar kertas tergantung di depan pintunya, digantung benang merah. Isinya tulisan tangan, "Saya tahu apa yang Anda simpan, dan saya tahu cara memenjarakannya kembali. Temui saya di teras belakang Blok C pemakaman Kober Lama, Sabtu malam jam 11. Datang sendiri. Kalau tidak, saya akan pastikan keris Anda tidak lagi punya tubuh untuk tinggal." Wira menggenggam kertas itu. Tak ada rasa takut di wajahnya, tapi matanya menyipit, serius. Ia tahu, peringatan ini bukan ancaman kosong. Ada orang yang tahu, dan lebih penting lagi, tidak takut. Untuk pertama kalinya, Wira harus membuat pilihan, menghadapi orang yang tahu rahasianya, atau mencari jalan baru untuk melindungi perjanjiannya. Sabtu malam, hujan gerimis turun tanpa jeda. Pemakaman Kober Lama gelap dan sepi.
kecuali cahaya samar dari lampu taman yang sudah kusam. Blok C, bagian paling belakang, berbatasan langsung dengan pagar tembok tua berlumut dan pohon beringin raksasa yang akarnya menjulur seperti tangan menggenggam. Wira datang tepat waktu, sendiri. Ia mengenakan jaket hitam, topi rendah, dan sepatu bat kedap air. Tapi yang paling penting, ia menyelipkan keris di balik jaketnya. Tidak untuk dipakai, tapi untuk berjaga. Ia tak suka tempat ini. Tanahnya basah, anginnya dingin, dan udara di sekeliling terasa berat, seperti disesaki bisikan. Di bangku semen paling ujung, Pak Darmaji sudah menunggu. "Tak kusangka kamu datang," katanya tanpa menoleh. "Sebenarnya aku berharap kamu tidak." Wira diam, berdiri tak jauh di depannya. "Jadi kamu yang kirim surat itu?" tanyanya datar. Darmaji menoleh, tatapannya tajam tapi tenang. "Bukan surat, itu pengingat. Kamu sedang bermain api yang bahkan leluhurmu sendiri pernah kubur dalam-dalam." Wira menahan napas. "Jadi kamu tahu keris ini?" Darmaji menatap langsung ke arah dada Wira, tepat ke tempat di mana keris disembunyikan. "Aku lebih dari tahu. Aku yang menguburkannya, bersama ayahku, di bawah pohon beringin di Klaten. Tanahnya kami ikat dengan mantra penutup 3 lapis. Tapi entah siapa yang membongkarnya." Wira tak menjawab, hanya genggamannya yang makin kuat. Lalu Darmaji berdiri, langkahnya pelan mendekat. "Dengar baik-baik, anak muda, itu bukan pusaka biasa. Itu adalah tempat tinggal entitas yang tak pernah mengenal kematian. Ia tidak bisa dikalahkan, tapi bisa dikurung selamanya." Wira menatap tajam. "Kalau bisa dikurung, kenapa kalian tidak musnahkan saja?" Darmaji mendekat satu langkah lagi. Suaranya seperti berbisik, "Karena ia dibentuk dari keinginan manusia sendiri. Selama masih ada manusia yang ingin kekuasaan tanpa batas, ia akan selalu menemukan tuan baru." Wira tersenyum tipis, sinis. "Jadi menurutmu, aku cuma boneka?" Darmaji menatap dengan sedih. "Bukan boneka, tapi calon tempat tinggal terakhir." Wira terkesiap, tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti. Daun-daun beringin seolah membeku di udara, dan dari tanah mulai terdengar suara gemeretak kecil, seperti kuku-kuku mencakar dari dalam. Darmaji buru-buru membuka tasnya, mengeluarkan kantong kain berisi bunga 7 rupa dan cermin kecil dari tembaga. Ia meletakkannya di tanah, lalu membaca mantra cepat dengan bahasa Kawi. Tapi Wira justru tertawa pendek. "Jangan repot-repot, Pak. Kerisnya sudah tahu siapa yang mengganggunya." Dan tiba-tiba, dari balik akar beringin, sesosok bayangan hitam besar menyembul. Matanya merah membara. Tubuhnya tak berbentuk, hanya seperti asap pekat yang berputar-putar, menatap langsung ke arah Darmaji. "Setan itu." Darmaji mundur selangkah. "Itu bukan kodam biasa. Itu bukan kodam." Wira menyela. "Dia partner kerja saya." Suara petir mengguncang langit, dan sesaat kemudian, semua lampu taman padam. Pemakaman tenggelam dalam kegelapan pekat. Tapi satu hal yang masih bisa dilihat, keris di tangan Wira kini menyala merah darah. Hening, pekat, hawa di pemakaman berubah total. Wira berdiri tenang, keris di tangannya menyala merah seperti bara. Sementara di depannya, Pak Darmaji berkeringat dingin, mulutnya masih merapal doa pelindung. Tapi doa itu tak mempan. Bayangan hitam di belakang Wira semakin besar, menjulang seperti makhluk purba. Wujudnya berdenyut tak beraturan, dan di dalam tubuh kabutnya terlihat jelas wajah-wajah manusia berteriak tanpa suara, seolah terperangkap. Darmaji menatapnya ngeri. Itu bukan sekadar entitas jahat, itu penampung jiwa. Setiap tumbal yang dikorbankan Wira tidak benar-benar lenyap. Mereka tinggal di sana. Mereka adalah bagian dari kekuatan keris itu sekarang. "Apa yang kamu lakukan, Wira?" Darmaji berseru, terengah. "Ini sudah bukan tentangmu lagi, bukan tentang kekuasaan. Ini perbudakan." Suara Darmaji mulai gemetar. "Kamu pikir kamu mengendalikan keris itu? Kamu pikir kamu pemiliknya?" Wira menatap lurus ke matanya. "Aku tidak mengendalikan keris ini. Kami sepakat. Aku beri yang dia mau. Dia beri yang aku butuh. Tapi kapan terakhir kamu minta sesuatu, Wira? Kapan terakhir kamu berharap sesuatu terjadi, dan itu tidak terjadi? Apa kamu masih punya kehendak sendiri?" Kata-kata itu menghantam Wira seperti palu, tapi ia tetap diam. Bayangan hitam mulai bergerak perlahan ke arah Darmaji, tak terburu-buru, seolah menikmati ketakutan itu. Pak Darmaji tahu waktunya tidak banyak.
Ia membuka cermin tembaga dari kantongnya dan mengarahkannya ke kabut gelap. Cermin itu memantulkan wajah satu persatu dari jiwa yang terperangkap di dalam keris. Tia, ibu temannya, seorang supir ojek tua, seorang anak kecil berpakaian sekolah. Semua menatap keluar, menjerit tanpa suara. Lihat itu, Wira, kata Darmaji, suaranya rendah. Itu bukan kekuatan, itu penjara. Dan kamu, sipirnya. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, keris bergetar di tangan Wira. Suara lirih muncul di kepalanya, bukan suara biasa, tapi gabungan dari ratusan bisikan bersamaan. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Wira mulai gemetar, tapi tiba-tiba, Darmaji menjatuhkan cermin ke tanah. Dan ia tersenyum. Aku bukan datang untuk mengalahkanmu, Wira. Aku hanya datang untuk menggantikan satu tumbal. Wira mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimat, Darmaji menikamkan keris kecil dari belakang ikat pinggangnya ke leher sendiri. Cepat, tepat, darah memuncrat ke tanah. Dan saat darah itu menyentuh akar pohon beringin, bumi bergetar ringan. Kabut hitam meringis dan berputar seperti terbakar cahaya dari dalam. Darmaji menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal, bukan dengan paksaan, tapi dengan pilihan. Dan itu mengacaukan kontrak. Wira terhuyung. Keris di tangannya berasap, tangan kirinya terbakar ringan, seperti ditarik oleh panas yang berasal dari dalam tubuh. Dan dalam bisikan terakhirnya, Darmaji berujar, tumbal sejati adalah yang datang dari pengorbanan, bukan paksaan. Lihat apakah kerismu masih menginginkanmu setelah ini. Dan saat Wira menatap ke arah keris, ia melihat bayangannya sendiri di bilahnya. Memudar, bayangan itu menghilang pelan-pelan, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Wira merasa sesuatu yang menakutkan, hampa. Wira mengunci pintu rumah rapat-rapat malam itu. Semua lampu dipadamkan, tirai ditutup. Ia tahu, keris itu bisa melihat lewat apapun. Pantulan kaca, suara air, bahkan lewat detak jantungnya sendiri. Tapi malam ini, ia tak ingin dilihat. Malam ini, ia ingin hilang. Di tangan kirinya ada buku tua milik Pak Darmaji, dicoret-coret, penuh simbol, tinta merah dan abu dupa. Di dalamnya, satu halaman diselipkan di antara dua lembar yang tampaknya sengaja direkatkan, seolah disembunyikan. Halaman itu berjudul, Pemutusan Sengkolo, Ritual Tumbal Diri. Ritual itu sederhana tapi brutal. Pemilik keris harus berada di tempat gelap total, tanpa cahaya, tanpa pantulan. Harus telanjang kaki dan duduk di atas tanah yang belum pernah diinjak sebelumnya. Harus membawa keris dalam keadaan terbungkus daun kelor kering. Harus membaca doa pembuka yang terdiri dari 30 nama arwah pertama yang dikorbankan keris itu. Dan terakhir, ia harus menusukkan keris ke dada sendiri, sambil menyebut satu nama orang yang paling dia sayangi. Yang pertama ia sakiti. Wira menyiapkan semuanya. Ia menemukan lahan kecil kosong di belakang rumah yang dulu adalah bekas gudang bambu. Ia ratakan, ia bersihkan, dan ia pastikan tak satu pun orang pernah menginjaknya. Malam Jumat Kliwon, bulan merah purnama, angin mati, ia duduk bersila. Daun kelor membungkus keris di depannya. Kain putih membalut tubuhnya sebatas pinggang. Mulutnya mulai merapal. Siti Nurhalimah, selamat. Yanti dari Serang, Imam Fahrul. Suaranya bergetar, nafasnya berat. Dan ketika ia sampai pada nama terakhir, Tia, tangisnya meledak. Dan di saat itu, keris bergetar. Ia menggenggam gagangnya dengan kedua tangan, membawanya ke dada. Jantungnya berdetak keras, terlalu keras, sampai ia bisa mendengar suara darah di dalam telinganya. Dan ketika ujung keris menyentuh kulit dadanya, pintu gudang terbuka. Hembusan angin mendesak masuk, daun kelor beterbangan, lilin padam, dan keris itu menghilang dari tangannya. Wira terhuyung. Ia mencari ke sekeliling, matanya liar. Tapi keris itu sudah berpindah tempat, kini melayang di udara. Dan dari gelap di depannya, suara itu muncul. Kau kira aku benda mati? Kau kira kau bisa memilih? Keris itu jatuh ke tanah, tapi tidak diam. Ia berjalan, merayap seperti kaki seribu, ke arah Wira. Dan suara-suara lain mulai berdengung. Ratusan, seperti ruang pengadilan gaib. Menuduh, memanggil, mencaci, meminta. Kau membuat kami mati, tapi menolak ikut bersama kami. Wira menjerit, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Keris itu naik perlahan.
bukan ditusukkan oleh Wira, tapi sebaliknya, menusuk Wira dari luar, seperti kekuatan tak terlihat yang menariknya masuk. Dan dalam sekejap, segalanya menjadi hitam. Pagi harinya, warga menemukan Wira tertidur di tanah gudang, masih hidup. Tapi keris itu sudah tidak ada. Tapi sejak hari itu, Wira kehilangan bayangan. Ia bisa melihat tubuhnya. Tapi setiap pantulan kaca, air, logam, tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Seolah ia hanya tinggal jasad, bukan jiwa. Pagi itu, Wira duduk diam di ruang tamunya. TV menyala tanpa suara, secangkir kopi di tangan. Tapi dingin, sudah sejak 1 jam lalu. Wajahnya kosong. Ia melihat ke jendela, tapi yang dilihat bukan pemandangan. Karena pantulan kaca itu tak menampilkan dirinya. Ia hanya melihat kursi kosong, seperti rumah itu tidak memiliki tuan. Sudah 3 minggu sejak malam itu, sejak ia mencoba mengakhiri semuanya, tapi gagal. Sejak itu pula, keris tidak pernah kembali. Tapi ia tahu, keris itu tidak pergi. Ia bisa merasakan kehadirannya, di udara, di bawah lantai, di suara jangkrik. Kadang, dalam keheningan, ia mendengar suara kerisnya menyebut namanya, seperti napas yang diseret. Wira, Wira, Wira. Yang lebih parah, ia mulai merasa lapar. Tapi bukan lapar biasa, makan nasi, hambar, minum air, seperti menelan logam, daging, muntah. Satu-satunya yang membuat mulutnya berair adalah bau darah. Ya, darah segar. Ia mencium bau itu saat melewati tukang sate, saat melihat ayam disembelih di warung tetangga, dan terparah, saat ia melihat seorang anak kecil terjatuh dari sepeda dan lututnya berdarah. Ia menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menghampiri. Wira mengurung diri. Ia buang semua cermin. Ia tidur di lantai, tak mau dekat ranjang. Ia berhenti bicara dengan siapapun. Tapi malam Jumat Kliwon berikutnya datang. Dan malam itu, ia menghilang. Esok harinya, berita muncul, penemuan mayat tanpa organ di pinggiran hutan duren alas korban. Pria 40-an tahun, tak ada identitas. Jantung dan liver hilang. Dugaan, pembunuhan berantai. Wira melihat berita itu dari TV kamar hotel murah tempat ia sembunyi. Tubuhnya berlumuran tanah. Tapi ia tak ingat apa-apa. Itu bukan aku, bisiknya. Tapi lidahnya menjilat sisa darah di kuku jari. Dan ia menyukainya. Beberapa hari kemudian, ia menulis sebuah surat. Tidak dikirimkan ke siapa-siapa, hanya ditaruh di bawah bantal hotel. Aku tahu aku bukan lagi manusia, tapi aku masih punya kehendak. Aku tidak akan membunuh sembarangan. Aku hanya akan memilih orang-orang yang pantas dikorbankan. Aku akan jadi penyaring. Aku akan jadi penjaga gerbang antara dunia dan neraka. Dan malam Jumat berikutnya, seorang koruptor lokal ditemukan tewas dengan luka sayatan berbentuk segitiga di dadanya. Polisi bilang ini kerjaan dukun, tapi mereka tidak tahu, dukun itu kini hidup di antara mereka. Dan ia pernah bernama Wira. Tahun-tahun berlalu, orang-orang lupa, Wira tidak. Ia berpindah-pindah kota, tak punya identitas, tak punya rekening. Ia hidup dari uang-uang hasil korban, yang seolah selalu muncul dengan cara sendiri. Di kantong, di laci, di bantal motel murahan. Keris itu memberinya semua, asal ia memberi tumbal. Tak ada lagi penolakan dalam dirinya. Ia sudah menyatu. Ia dan keris adalah satu kehendak. Tapi, masih ada satu peraturan yang ia pegang. Ia hanya membunuh mereka yang layak ditumbalkan. Koruptor, pemerkosa, tukang palak, bos judi yang menjebak remaja. Ia mencium bau dosa, dan pada malam Jumat Kliwon, ia datang. Orang-orang mulai berbisik, kalau kau jahat, jangan keluar malam Jumat Kliwon. Ada yang suka ambil jantungmu, katanya. Sampai suatu hari, seorang anak kecil, laki-laki, kurus, kira-kira 9 tahun, menyelinap ke rumah kosong di pinggiran Magelang. Ia penasaran karena teman-temannya bilang rumah itu angker. Anak itu masuk dan menemukan lelaki tua duduk di depan api kecil. Diam, tak bergerak. Anak itu mendekat, tak tahu siapa orang itu. "Pak," katanya pelan. Lelaki itu menoleh. Wajahnya datar, matanya sunyi, tapi bukan mata jahat. Dan saat anak itu menatap matanya dalam-dalam, ia bertanya, "Pak, kenapa nggak ada bayangan Bapak?" Lelaki itu tak menjawab, hanya mengelus kepala anak itu,
dan berkata pelan, "Jangan pernah minta apa-apa saat membersihkan keris, karena harga keinginan adalah nyawa." Anak itu ketakutan dan lari keluar. Dan sejak hari itu, cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari warung ke warung. Anak-anak diberi pesan, kalau kamu ketemu lelaki tanpa bayangan, jangan bicara, jangan bertanya, dan jangan sekali-kali menyentuh keris miliknya. Wira kini bukan lagi nama, ia adalah legenda. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dunia bertanya-tanya, siapa yang akan hilang kali ini?